Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Pendakian Terlarang 5 Hari Tersesat di Bukit Hijau. Cerita ini ditulis oleh Goresan Kaca. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pendakian Terlarang 5 Hari Tersesat di Bukit Hijau. Pagi sekali, seluruh siswa SMU Pramudia sudah ramai berdatangan. Para murid mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Mereka semua datang dari sumber yang sama, yaitu asrama yang dibedakan menjadi 2 bagian untuk memisahkan antara asrama putra dan putri. SMU Pramudia memang mewajibkan seluruh muridnya untuk tinggal karena mengoptimalkan waktu yang ada dan juga menarik minat para orang tua untuk lebih memilih sekolah mereka. Tidak salah jika banyak wali murid yang berprofesi sebagai pengusaha dan pejabat tinggi memilih SMU Pramudia untuk menjadi sekolah sekaligus tempat untuk mengawasi anak-anak mereka selama mereka tidak ada di rumah karena alasan pekerjaan. Namun sayangnya orang tua menjadi ambisi untuk membuat anak-anak mereka terus belajar tanpa memikirkan bahwa anak usia 17 tahun adalah masa paling bahagia untuk mengenal banyak hal di lingkungan sekitar. Mereka malah mengirimkan banyak guru les untuk mengisi waktu senggang yang sebenarnya sangat sempit. Kini seorang gadis menggunakan seragam rapi dilapisi jaket denim berwarna krem karena cuaca dingin sehabis hujan deras malam tadi, berjalan santai sambil fokus melihat ke arah ponselnya. Gadis itu bernama Oka, salah satu murid SMU Pramudia yang meski sudah belajar mati-matian tidak bisa masuk ke 20 besar. SMU Pramudia menggunakan sistem ranking perangkatan. Jadi jika mendapatkan 20 besar maka hal itu satu kebanggaan karena bisa mengalahkan 500 anak di bawahnya. Sedang asik melihat ke arah ponselnya, seseorang datang dari arah lain dan langsung menarik rambut Ocha hingga berantakan. Orang itu adalah Gevan, pria sialan yang entah kenapa selalu satu sekolah dengannya bahkan sejak masa taman kanak-kanak. Meskipun selalu bertingkah menyebalkan pada Ocha, Gevan adalah salah satu murid kebanggaan sekolah karena masuk 10 besar murid berprestasi. Tolol, pegangin pun terus pantas bodoh, selanya tanpa perasaan. Tahukah dia bahwa Ocha sudah berusaha mati-matian untuk bisa masuk 20 besar? Berasa banget sih lu sok pintar, balas Ocha jelas saja kesal. Mood baiknya pagi ini harus dirusak oleh Gevan, pria sialan yang ternyata adalah sahabatnya sejak kecil. Ocha mengejar Gevan sambil berusaha menangkapnya. Jika dapat, Ocha berjanji akan langsung membunuh Gevan. Ia sangat kesal karena tiap hari selalu diganggu dan diremehkan. Tanpa sengaja ada yang melihat keributan itu menjadi sebuah hubungan yang sangat diimpikan. Dia Zevanya, gadis yang menjadi peringkat 1 andalan sekolah, tidak tergantikan selama 2 tahun 4 semester. Selain itu, Zevanya juga punya bakat menulis sehingga tulisannya sudah dibukukan dan bestseller tentunya. Sudah lama Zevanya menyukai Gevan, hanya saja ia lebih memilih diam, tidak memberitahukan siapa-siapa tentang perihal perasaannya. Sehingga ia memutuskan untuk pergi ke sekolah, mengalihkan pandangannya yang terus melihat kedekatan Gevan dan juga Ocha setiap harinya. Selain itu ada Bimo dan Dava, si atlet renang dan basket sekolah yang juga menjadi murid kebanggaan sekolah dalam bidang olahraga, sahabat dekatnya Gevan.
Sampai di kelas, Ocha masih menekuk wajah kesal tidak mendapatkan Gevan sama sekali. Justru pria sialan itu terus meledek dirinya yang dibantu dua teman laknatnya, Bimo dan Dava. Sita dan Silva, salah satu sahabat Ocha, kini mencoba menenangkan. Udahlah, ribut mulu sama Gevan gak ada habisnya. Dia yang mulai duluan kok. Ntar jadian tau rasa lu. Kini Silva malah asal bicara dan duduk di bangku tepat di samping Ocha. Enak aja ya kali sama Gevan. Kemarin kalau gue gak salah lihat lo ada buat kado buat seseorang. Gevan kan orang itu. Ejek Sita yang makin menjadi. Gue emang lagi suka seseorang tapi bukan Gevan. Jelas Ocha sambil tersenyum. Ditambah orang yang disukainya baru saja lewat di depan kelasnya. Melihat seseorang yang membuat dua sahabatnya yang rada kembar ini, mood Ocha menjadi baik kembali. Jadi lo suka siapa, Cak? Gue suka Diego. Ocha menunduk tidak mau melihat wajah kaget sahabat-sahabatnya mengenai ungkapan perasaannya terhadap Diego. Dugaan Ocha benar karena saat ini ekspresi dua sahabatnya sangat terlihat tidak percaya dan kaget luar biasa. Gue tahu Diego cakep, tapi ya harus lu tahu dia itu berandalan, pengacau. Gue gak akan restu kalau lu sama dia, walaupun dia suka balik sama lu ya. Gue gak mau lu nyesel sama ucapan lu, Ca. Lu naksir laki-laki susah diatur kayak Diego dan gak coba lihat Gevan. Diego emang berandalan tapi dia udah berubah sekarang kok. Dia jadi lebih baik. Gue gak cari yang sempurna karena pada dasarnya gue juga gak bisa sempurna jadi manusia. Tapi gue mau yang bisa berubah lebih baik ke depannya, dan itu ada di diri Diego. Dan juga masalah Gevan, dia itu sahabat gue, gak mungkin kita saling suka ataupun dia kejebak friendzone. Dia itu tengil dan gak pernah hargain pendapat gue. Ocha sedikit ragu dan terpikir ucapan Silva bahwa sikap Gevan itu menyukainya, tapi segera ia tepis dari bayangan di otaknya. Selalu deh, gue cuma gak mau lu nyesel saat Gevan udah gak ada. Dan satu lagi, Diego suka Via, itu yang buat gue beneran gak setuju waktu lu bilang suka dia. Ya udah, kita rahasiakan aja ini. Mending kita siap-siap ganti baju buat pelajaran kedua deh, penjas. Kalian mau makan dulu gak? Soalnya kalau gue habis makan donat jadi kenyang. Gue juga habis nyomot bekalnya Galang jadi kenyang nih. Nih Ocha belum makan apa-apa. Gue gak mood makan apalagi ada Gevan naik darah yang ada. Balas Ocha yang kini melangkah lebih dulu menuju kelas mengambil baju olahraga untuk berganti pakaian. Sedang Silva dan Sita hanya mengangguk mengikuti mau Ocha. Pelajaran olahraga. Ocha, Silva, dan Sita sudah berganti pakaian. Baju lengan pendek berwarna biru muda dan celana training berwarna putih senada dengan sepatu. Kini mereka diperintahkan untuk keliling lapangan bola sebanyak 10 kali setelah melakukan pemanasan. Pakaian laki-laki dan perempuan sama, jadi mereka berbaur di lapangan untuk melakukan pemanasan. Yang membedakan hanyalah banyak putaran dalam mengelilingi lapangan kali ini. Lelaki diberikan jumlah putaran sebanyak 25 kali, sedangkan perempuan tadi hanya 10 kali. Gevan sudah berada di putaran ke-24 setelah berlari dengan semangat serta beberapa kali menyenggol Ocha agar terganggu. Tapi kali ini ia melihat wajah Ocha sangatlah pucat meski masih di putaran ke-7. Sengaja Gevan lari mundur agar mendekat pada Ocha. Cak, lu gak apa-apa? Kini Gevan berlari kecil mengimbangi langkah Ocha yang makin lemah. Gak apa-apa, lagian maunya lu kan gue mampus. Kali ini Ocha sungguhan berhenti mengelap keringatnya, tapi hal itu tidak berlangsung lama karena setelahnya Ocha segera hilang kesadaran. Untungnya Gevan sigap dan langsung menangkap Ocha sebelum jatuh ke tanah yang penuh rumput. Ocha, jangan bikin gue khawatir. Gak lucu kalau bercanda. Gevan menepuk-nepuk pipi Ocha, pelan takut sahabatnya sengaja mengeprank dirinya. Namun kini Dava dan Bimo datang serta Silva dan Sita mengecek keadaan Ocha. Ocha beneran pingsan, Van, bawa ke UKS. Teriak Silva dan segera saja Gevan membawa Ocha sampai ke UKS.
Tidak bisa dibohongi bahwa kini Gevan sungguhan khawatir bukan candaan atau hanya permainan seperti biasanya. Ocha membuka mata perlahan merasakan sakit dan berat di bagian kepalanya. Namun ia baru sadar bahwa kini Gevan sungguhan khawatir bukan candaan atau hanya permainan seperti biasanya. Ocha membuka mata perlahan merasakan sakit dan berat di bagian kepalanya. Namun ia baru sadar bahwa kini ia ada di kamar asramanya, bukan sekolah ataupun UKS. Melihat sekeliling dan melihat Gevan tertidur di meja belajar miliknya. Pasti Gevan lah yang diperintahkan guru untuk membawanya kemari. Karena banyak guru yang sudah diberitahu oleh orang tua mereka bahwa jika ada yang sakit atau perlu wali, mereka berdua akan mewakili satu sama lain. Ocha mencoba bangun dari tempat tidurnya berniat membangunkan Gevan. Tapi Gevan lebih dulu terjaga dan segera mengecek apa yang Ocha perlukan. "Lu kebangun? Ada yang sakit? Lu gak apa-apa atau?" Ucapan Gevan berhenti saat Ocha memberikan tatapan mautnya pertanda ia tidak suka jika diberi hujan pertanyaan. "Gue ada baikan, Van. Lu balik kelas gih," perintah Ocha yang kini sambil mencoba mengambil air minum dengan tangan gemetar. Gevan segera mengambil dan membantu Ocha meminum air dan menuntun Ocha kembali duduk di tempat tidurnya. Ocha itu sama keras kepalanya, selalu saja mau didengarkan dan tidak mau mendengarkan. Padahal sudah jelas bahwa ia masih sangat lemah dan teman-teman sekamarnya belum ada yang kembali, tapi dengan pandainya ia menyuruh Gevan kembali ke sekolah untuk masuk kelas. Nurut sekali aja bisa nggak? Gue takut nilai lu turun, Van." Akhirnya kali ini Ocha menyerah dan menjawab dengan nada sangat lemah, menahan pusing di kepalanya yang memang masih sangat terasa dan kini sudah menangis meski pelan. "Sakit bagian mananya?" "Kata suster di UKS lu cuma kecapean dan telat makan, jadi butuh istirahat. Tapi kalau masih sakit sampai sore gue panggil dokter ya." "Kepala gue pusing banget, Van. Kalau di bawah tidur juga sakit." Ocha makin menangis. Biasanya Ocha jarang sekali menampakkan keadaan lemah seperti ini. Namun kali ini benar-benar tidak peduli akan gengsi. "Coba sender di bahu gue kepalanya, sambil coba tidur lagi ya." Gevan menenangkan lebih dulu. Ocha menuruti perintah Gevan meski masih sedikit menangis menahan pusing di kepalanya. Mungkin reaksi obat karena sebelum dibawa ke kamar, tadi Ocha sudah siuman dari pingsannya dan segera disuruh makan dan minum obat oleh petugas UKS. Gevan masih mencoba menenangkan Ocha yang kini bersandar pada dirinya. Sampai akhirnya Ocha kembali menegakkan kepalanya masih dengan wajah pucatnya. "Masih sakit? Gak mendingan udah gak mutar dan berat lagi?" jawab Ocha masih dengan suara lemahnya akibat baru saja mendingan dari sakitnya. "Mau makan apa biar gue cariin? Susu kotak stroberi atau kerondok? Apa sebut aja." Emang bisa?" tanya Ocha yang tahu bahwa ia tidak akan mungkin bisa membeli kerondok soalnya hanya ada di luar asrama. "Mau atau enggak? Itu yang gue tanya." Ocha mengangguk. Setelah itu Silva dan Sita datang karena memang sudah jamnya pulang sekolah. Sedangkan Gevan langsung keluar begitu saja barangkali untuk mengambil tasnya di kelas dan memikirkan bagaimana caranya keluar untuk mendapatkan kerondok dan susu kotak stroberi yang sedang diinginkan Ocha. Setelah kepergian Gevan yang tanpa kata-kata membuat Ocha lagi-lagi dihujani pertanyaan. Siapa lagi kalau bukan Sita dan Silva? Yang beda tapi mirip kembar saja, satu frekuensi, satu jiwa, one heart, dan satu tujuan, bahkan satu selera dalam menyukai sesuatu. "Dia kenapa?" "Dia baik banget kan sama lu. Udah gue bilang, Gevan itu boyfriendable banget gak sih? Udah jadian aja, ngapa gak usah Diego? Gue masih sakit lo ya, antaran aja ya nanya-nanyanya." Ocha menyerah jika sudah menghadapi dua sahabatnya ini. Banyak tanya dan pantang berhenti jika belum iya, padahal kan keadaannya saat ini sedang memprihatinkan. Harusnya mereka lebih peka dan tahu diri. Ya begitulah memang hidup dalam drama perbestian. Begitu pulang sekolah dan berganti pakaian dengan kaos lenggang dan celana pendek santainya, Gevan mengajak Dava dan Bimo yang ada di kamar sampingnya untuk bekerja sama. Kini Gevan sedang duduk di meja belajar Bimo yang dipenuhi dengan buku-buku matematika.
Sedangkan si empunya tengah asik memejamkan mata sambil mendengarkan lagu. Bre, bantuin gue ya. Bantuin apaan lagi sih, Van? Jangan aneh-aneh ya lu. Bentar lagi mau ulangan, gue gak mau dapat nilai rendah. Bantuin apa sih, Van? Tanya Dava mengalihkan pandangannya dari buku bahasa Inggris yang sejak tadi ia baca. Gue mau keluar asrama. Nanti kalau ada Pak Dodi tanya gue kemana, kalian jawab aja ke WC atau kemana lah pokoknya. Ulur waktu sampai gue pulang ya. Pinta Gevan agar teman-temannya bisa membantu saat Pak Dodi selaku pengawas asrama pria mulai patroli. Belum mendapatkan jawaban dari kedua temannya, Gevan bangkit dan lompat dari jendela kamar Bimo yang memang tepat di samping pagar pembatas. Segera memanjat dan keluar, masih bilang tidak terjebak friendzone. Ya memang begitulah manusia, selalu mementingkan gengsi daripada perasaan sendiri. Jam sudah menunjukkan pukul 19:12. Sebentar lagi waktunya pengecekan tiap kamar. Tapi Gevan belum juga kembali. Tentu saja menjadi masalah bagi Bimo dan juga Dava yang memantau terus kapan Gevan kembali. Karena kalau sampai ketahuan dan mereka bekerja sama, maka bukan hanya nilai yang terancam, tapi juga pada aspek-aspek lain tentunya. Apalagi jika dibawa pada rapat besar menjelang waktu kenaikan kelas 12 tiba. Tamatlah sudah. Sedang di lain sisi, Gevan seperti orang kesetanan dengan berlari menuju minimarket untuk membeli susu kotak stroberi dan mencari pedagang kerondok mozzarella yang diinginkan oleh Ocha. Begitu dapat, segera saja ia kembali berlari dan melompat pagar pembatas yang tinggi. Untung saja masih ada waktu untuk ke asrama putri sebelum waktu pengecekan. Peraturan di SMA Pramudia ialah siswa putra dilarang datang ke asrama putri jika sudah masuk jam pengecekan, begitu juga sebaliknya. Jadi kalaupun ada keperluan, pastikan sebelum jam 19.30 itu sudah waktu paling maksimal untuk boleh keluar masuk dengan tenang tanpa izin yang jelas. Gevan berjalan sambil berjongkok untuk sampai di jendela kamar Ocha, Sita dan Silva, karena memang mereka bertiga berada di kamar yang sama. Sampai. Gevan segera mencoba mengetuk beberapa kali jendela kamar Ocha. Ketukan ke-6 atau 7 akhirnya dibalas meski yang datang bukan Ocha melainkan Sita. Gevan, ngapain lu di sini? Mau mati lu? Banyak bacot. Diam dulu, ngapa, jangan berisik. Cepat ambil ini. Kasih itu ke Ocha. Gue sengaja beli banyak buat kalian juga. Tapi please pastiin Ocha makan ya. Gue gak bisa lama-lama, dia masih sakit gak? Sita segera mengambil kantong plastik itu dan mengecilkan volume suaranya sembari menjawab. Udah baikan itu habis maghrib tadi. Gak kuat mau duduk, jadi tidur lagi ditemenin sama Silva juga. Oke, thanks ya. Setelah berucap itu, Gevan langsung ngacir menuju asrama putra dan berharap masih ada waktu untuk sampai di kamar Dava dan Bimo tepat waktu. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 tepat. Ocha bangun dari tidurnya, merasa kini sudah sangat baikan karena istirahat dan minum obat dengan cukup dan benar. Di meja belajar ada satu kantong plastik yang ia sendiri tidak ketahui. Segera saja Ocha membuka dan ternyata isinya adalah kerondok dan susu kotak stroberi yang jumlahnya cukup banyak. Ocha langsung menoleh pada Silva dan Sita yang kini sedang belajar bersama. Dari Gevan ya tak, Sil? Sita dan Silva yang ditanya kompak mengangguk. Dia bilang sengaja beli banyak biar nggak kurang kalaupun kita minta, dan bisa gue pastiin kalau dia beneran lompat pagar untuk dapetin ini. Karena tadi aja dia ngasihnya sembunyi-sembunyi dari jendela. Sengaja Sita mengungkapkan itu semua agar sedikit membuka mata hati Ocha bahwa ada Gevan yang 1000 kali jauh lebih sempurna dibanding Diego. Gue nggak yakin sih kalau Diego bakalan se-effort ini. Ocha tidak menjawab dan malah segera mencari handphonenya untuk menghubungi Gevan. Lama nada panggilan terhubung belum juga diangkat, akhirnya panggilan itu diterima. Van? Terca Ocha dengan nada menghentak, tapi jawaban Gevan jauh lebih parah, yaitu terdengar begitu singkat dan malas-malasan. Lain kali nggak usah gini deh, ketahuan nggak? Enggak. Lu nya gimana? Lu nggak sampai manjat pagar gitu? Lu khawatirin gue?
Karena tidak juga ada perubahan, Ocha kesal sendiri berusaha peduli pada makhluk seperti Gevan. Mematikan sambungan teleponnya dan kembali mengecek isi plastiknya. Ada 10 buah susu kotak ukuran sedang dan 2 kotak korondok mozzarella dan sosis seperti yang diinginkan sekali. Saat Ocha berusaha memilih plastik yang akan dibuang, ada secari kertas yang di atasnya tertulis rapi. "Kalau masih sakit telepon gue." Itu tulisan Gevan. Gevannya tepat waktu saat sampai di kamar Bimo dan Dava bisa bernapas lega. Segera kembali ke kamarnya dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda, yaitu belajar untuk ujian sekolah yang kian mendekat. Namun ternyata Ocha menelponnya. Mendengar sentakan dan juga nada khawatir kecil di seberang sana membuat Gevan tersenyum sendiri dan terus menjahili Ocha yang pasti kesal di sana, padahal ia baru saja mendingan dari sakitnya. Dan benar saja, di pertengahan Ocha mematikan teleponnya secara sepihak. "Apapun demi lo, Cak." Senyum Gevan mengamati layar handphonenya yang terdapat foto dirinya sendiri dan juga Ocha semasa kecil. Gevan pun tidak menyangka bahwa dirinya akan terjebak dalam zona teman seperti ini. Ternyata kata friendzone memang jauh lebih menyakitkan dibandingkan menyukai seseorang yang baru kita kenal atau sukai. Tapi sebisa mungkin Gevan akan sembunyikan. Ia tidak mau Ocha merasa canggung dan menjauh darinya. Ia tulus meski pada satu hari nanti ada masa depan dan juga takdir yang memisahkan mereka. Lain dengan Ocha yang menyesali keputusan kedua orang tuanya untuk terus berada di sekolah yang sama pada Gevan. Gevan justru bersyukur akan hal itu karena setelah ini ada cita-cita yang harus ia kejar mengorbankan cinta. Ia tidak mau masa putih abu-abu berlalu begitu saja. Ia pasti rindu dan sulit lupa pada hari-hari penuh tawa bersama teman. Tiba-tiba saja Gevan terpikir satu ide yang memang gila, tapi ia bisa jamin tidak akan mungkin bisa dilupakan seumur hidup jika terlaksana. Besok ia akan ajak Ocha dan lainnya. Semoga mereka setuju dan mau. Hari kembali pagi dan aktivitas pun dimulai untuk waktu yang panjang. Semua siswa kembali berjalan dengan ramai dari asrama menuju sekolah. Selain sekolah yang selalu mendapatkan predikat baik, diadakannya asrama pun melatih para siswa untuk mandiri mulai dari masalah pakaian dan kebutuhan lainnya. Tidak melulu harus diawasi dan diladeni oleh orang tua atau asisten rumah tangga. Zafenya pagi ini terlihat begitu cantik seperti hari-hari biasanya. Rambut panjangnya terurai melewati bahu dan sangat rapi. Selalu menenteng buku dan tas laptop di tangannya. Selain cantik, pintar, ramah, Zafenya juga sangatlah produktif. Mulai dari pakaian, cara berhias yang sesuai dengan umur dan aturan sekolah, serta kegiatan menulisnya. Beredar rumor bahwa ia punya satu karya seperti novel di platform menulis dan pembacanya sudah jutaan. Pasti sebentar lagi jadi penulis terkenal yang bukunya selalu bestseller. Sedang berjalan tenang, ia melihat Dava, Bimo dan Gevan sedang berjalan juga tidak jauh dari dirinya sambil sesekali tertawa riang. Maybe jika saja author ada di salah satu mereka sudah nangis di pojokan kali ya, melihat cobaan teman yang sangat-sangat berbakat dan good looking. Skip deh. Zafenya tersenyum cukup lama, padahal ia terkenal sebagai gadis yang dingin dan jarang sekali berekspresi pada siapapun. Hal ini menjadi teka-teki bagi banyak teman seangkatan maupun adik atau kakak kelas yang melihat. Pasti perihal pria yang ia sukai ada di antara Dava, Bimo dan Gevan. Satu circle rupawan jadi menambah tingkat kerumitan admin-admin gibah dalam memecahkan sebuah rahasia yang masih terjaga rapi oleh si empunya. Setelah sadar, selanjutnya ia kembali menetralkan wajah dan ekspresi dan melanjutkan perjalanan yang tertunda untuk menuju kelas. Mata pelajaran pertama adalah matematika. Kebetulan Butias guru mata pelajarannya tidak masuk. Mereka semua hanya diberi tugas dan deadline pekerjaan. Meski tidak ada guru bukan berarti ada alasan untuk bermalas-malasan. Untuk tidak mengerjakan, mereka semua malah semakin leluasa untuk belajar lebih paham dengan beberapa cara yang coba dijelaskan oleh temannya memang paham betul. Tapi kali ini Gevan malah mengajak Ocha, Silva, dan Sita untuk ikut bersamanya, dan dua teman baiknya siapa lagi kalau bukan Dava dan Bimo. Mau tak mau Ocha ikut karena yang lain mengangguk setuju dan barangkali ada hal penting yang harus segera dibahas.
Sampailah mereka di belakang gudang olahraga yang memang sangat sepi setelah meminta izin tentunya pada ketua kelas yang dijabat oleh Raya. Jujur saja Ocha baru kali ini tahu bahwa di sekolahnya ada tempat sesepi dan jauh dari keramaian seperti ini. Mau ngomongin apa sih? Tanya Sita pada Bimo yang asik mengunyah permen karet dan bermain game di handphonenya. Bimo tidak sama sekali merespon sehingga Dava yang berinisiatif menjawab. Kita juga belum tahu. Gevan aja kita kesini dan bilang mau bicarain sesuatu. Lanjut Van, mau ngapain kita? Gevan celingak-celinguk mengecek. Betul bahwa tidak ada yang menguping atau lewat kemari. Gue ada ide gila buat liburan semester ini. Tapi gue nggak tahu kalian setuju atau enggak. Ujian aja belum udah mikir liburan. Justru itu kita harus rencanain dari jauh, biar nggak mepet. Ini sih dikit gila menurut gue sendiri ya. Gue mikirin ini karena gue tahu kalian nggak akan dijemputkan semester ini. Apalagi ini liburan kenaikan kelas, kita pasti dikirimin guru les lagi. Lama cukup hening, akhirnya Bimo, Dava, dan Sita langsung buka suara. Ya pasti sih. Selama di SMA Pramudia gue gak sama sekali liburan atau sekedar pergi piknik. Semester pertama kelas 10 kemarin cuma jalan ke mall doang. Udah itu aja. Tandanya ada kalaupun cuma sekali, Maimun. Emangnya apa rencana lo, Van? Hiking. Bukannya hiking itu kayak pendakian gitu kan? Yang biasa disukain sama anak pecinta alam. Emangnya kita bisa? Bimo kini ragu pada dirinya sendiri, terlebih ada 3 perempuan yang ikut bersamanya. Iya, tapi kita nggak usah mendaki gunung yang biasa dijelajahi sama anak PA. Kita cukup mendaki bukit aja. Tadi malam gue udah coba cari di internet bukit apa yang bagus dan cukup populer juga di daerah sini dan gak perlu keluar kota. Gevan ini kalau sudah merencanakan sesuatu selalu totalitas dan terstruktur, jadi jangan sangkal atau mengira bahwa ia tidak bisa menjawab pertanyaan dari yang lainnya perihal ini. Gue kurang yakin, siapa lagi kita nggak tahu apa-apa tentang tempat, kondisi, dan apa yang dihadapin di sana nanti. Gue juga. Gue mikirin ini semua untuk kesenangan kita juga. Gue gak mau di antara kita ada yang jadi kayak Kak Jody, tamat dari sekolah ini kena kanker otak atau fatalnya Kak Anita, meninggal karena gak pernah ada yang tahu selama ini tertekan sama semua aturan sekolah dan orang tuanya. Kita cuma remaja 17 tahun yang seharusnya dan saatnya tumbuh berkembang dengan bebas, meski dengan batasan aturan. Harusnya dengan beban yang mereka beratkan, mereka sadar untuk kasih waktu buat kita. Anak mereka bukan belajar dan belajar. Gue juga tahu kalau selama ini kalian juga tertekan tapi gak mau ngebantah. Gue juga gitu, tapi ini momennya karena setelah ini gak akan pernah keulang lagi. Karena memang pada awalnya ia ingin mengukir satu kisah panjang yang bisa dikenang sampai 10-50 tahun ke depan, bahwa ia pernah menikmati masa remaja, lebih tepatnya memberi satu kesan indah di masa SMA untuk cinta pertamanya, Ocha. Mengingat setelah lulus dari sini ia tidak bisa lagi bersama karena rencana sudah sedemikian rupa ia atur, yaitu kuliah di luar negeri. Semuanya mendadak diam, tidak ada yang bersuara. Gevan benar. Ia hanya menyuarakan isi hatinya untuk teman-temannya juga. Terutama Ocha kini tertunduk dalam. Jauh di hatinya ia tidak bisa untuk berbohong pada orang tuanya. Tapi dipikir lagi memang benar, kenapa mereka semua tidak memikirkan Ocha dari sisi anak yang seharusnya bisa bebas mengenal banyak hal, bukan hanya belajar. Meski Ocha sendiri tahu belajar adalah salah satu kunci masa depan. Sedang dalam keheningan, tiba-tiba saja seseorang muncul dari dalam gudang yang jelas saja sangat mengejutkan. Orang itu Lira, gadis urakan yang tidak pernah taat aturan. Keluar dengan tampang kucel, rambut berantakan, dan satu lagi sebatang rokok yang masih hidup di tangannya. Akhirnya ada yang satu pemikiran sama gue. Lu dengar semuanya?
Lira mengangguk dengan gaya coolnya. Gue gak akan bocorin, tenang aja. Asal kalian ajak gue kalau keluar. Kalau lu cuma semasa SMA gak lagi bebas, apa kabar gue? Gue yang kalian anggap barbar, berandal sekolah tuh, beban lah. Itu adalah target selanjutnya setelah Kak Jody dan Anita. Gue hampir mati di sini sampai saat ini. Dengan gaya soknya itu, Lira menyampaikan unek-uneknya yang selama ini hanya ia lampiskan pada rokok setiap harinya. Cukup kaget dengan pengakuan Lira, tapi ini adalah kali pertama mereka mendengar suara Lira dengan kalimat panjang. Biasanya ia hanya melengos dengan tatapan sinis dan main tangan jika ada yang mencoba memaksa. Jadi gimana? Ini keputusan kalian semua, guys. Gavin meminta keputusan dari teman-temannya. Lama mereka berlima diam, bertarung dengan pikiran masing-masing hingga akhirnya menemukan jawabannya itu sama. Ocha mewakili teman-temannya yang sudah membulatkan tekad dan satu keputusan untuk terima atau tidaknya planning yang Gavin ajukan. Terlebih sekarang ada Lira yang bukan satu circle pertemanan mereka. Gue dan yang lain mutusin untuk ikut dan mau jalanin rencana buat hiking di masa libur semester ini. Tegas Ocha yang mengundang tawa lepas dari Lira seperti mendapatkan satu kesempatan untuk melihat dunia luar yang ia impikan. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Gak ada yang boleh kasih tahu siapapun rencana ini karena ini misi rahasia kita bertujuh. Dan lo Lira, boleh ikut kita asalkan lo mau belajar berubah dan ikut aturan sekolah. Setidaknya sebelum kita langgar aturan orang tua kita semua, kita udah kasih satu bukti bahwa selama ini kita berusaha jadi baik. Salah satu hal yang membuat Gavin menyukai Ocha adalah saat ini ia penuh kejutan dan selalu bersemangat. Ocha juga tidak keberatan jika menerima pendapat orang baru, contohnya seperti Lira. Meski Ocha bukanlah siswi pintar yang masuk 10 besar kategori siswa berprestasi, tapi ia jauh lebih juara dalam dunia pertemanan. Gue akan usahakan. Lira bertekad karena kesempatan ini adalah pertama dan mungkin terakhir bagi dirinya untuk menghirup udara segar di luar. Sejak hari itu mereka bertujuh bertekad untuk belajar sungguh-sungguh dan lebih produktif lagi. Istirahat pertama diisi dengan latihan soal dan diskusi sama-sama pada soal yang susah dimengerti, dan istirahat kedua baru pergi ke kantin untuk makan siang. Pulang sekolah kembali membersihkan diri dan mulai belajar lagi. Tak terasa hari berlalu dengan cepat dan hari Kamis ini adalah hari terakhir ujian sekolah. Tepat pukul 2 siang mereka telah menyelesaikan ujian sekolah. Rasanya sudah pasti sangat lega dan begitu lepas beban yang sangat berat. Karena sudah selesai mereka dibiarkan untuk kembali ke asrama masing-masing untuk beristirahat. Tapi mereka bertujuh janjian untuk berkumpul kembali di belakang gudang olahraga untuk membicarakan kelanjutan. Jadi gimana kelanjutan rencana kita? Tanya Silva memperjelas apa yang mau dilanjuti. Oke, jadi ini nama bukit yang bakal kita jadikan objek hiking nanti. Karena kelas meeting mungkin cuma 7-10 hari, setelahnya bagi rapor dan libur. Gavin menunjukkan gambar bukit yang terkesan sangat asing, namanya Bukit Hijau. Sekitar 2-4 jam perjalanannya dari sini untuk sampai di sana. Kok gue ngerasa aneh ya sama gambar bukitnya? Emang lo udah pernah kesana atau temenan lo gitu? Kali ini Lira malah ragu dan nampak bingung dari raut wajahnya. Sekarang gue tanya, emang di sini ada yang pernah bebas pergi jauh-jauh kalau izin? Lo kalau gak mau ikut juga gak apa-apa lah. Gak ada yang maksa dan minta pendapat lo. Gue gak bilang kalau gak mau ikut ya. Gue cuma tanya biar memastikan. Dava segera saja menahan Bimo yang masih saja ingin melanjutkan perdebatan dengan Lira. Sedang Gavin kini mencoba menjelaskan dengan rinci agar tidak ada lagi keributan. Gue minta kalian gak usah pada ribut. Jadi omongan Bimo juga benar di sini. Kita semua gak pernah tahu kan dunia luar, makanya kita bertekad untuk liburan ini. Jadi kita percaya aja sama teknologi. Teknologi diciptakan untuk memudahkan tugas manusia. Salah satunya ya ini, rekomendasiin tempat buat isi liburan kita. Jadi fix nggak nih?
kalau kita ke Bukit Hijau? Ya, gue juga setuju sama Gevan. Toh kita di sini emang nggak tahu apa-apa kan. Jadi kita fix untuk tempat di Bukit Hijau. Setuju semua nggak? Ocha mau minta pendapat dari yang lain agar tidak ada yang merasa bahwa pendapatnya dikucilkan. Alhasil mereka semua masing-masing mengangguk setuju. Oke Van, lo bisa lanjutin lagi dengan apa kita bisa keluar dari sekolah ini. Baru saja Gevan mau melanjutkan, tiba-tiba kenapa terulang lagi ada seseorang yang datang dan itu Via. Please aja gue, ucapnya singkat dengan nada yang sama datarnya. Tak lama dari itu di belakangnya ada Savenya dan Diego ikut menirukan suara Via untuk meminta mereka mengikut sertakan mereka dalam rencana liburan rahasia tersebut. Gue harus ikut kalau Via ikut. Gue juga mau ikut. Dan kalau kalian gak mau ajak gue bakal laporin rencana ini sama kepala sekolah. Gimana? Mereka bertujuh dibuat bingung dan juga kaget. Dari mana mereka tahu tentang rahasia ini? Bukankah mereka sudah berjanji satu sama lain untuk menjaga rahasia? Dari mana kalian tahu kita mau liburan? Gue sering dengar selama kalian bahas dan gue baru berani ngomong saat ini. Kalau lu berdua? Tanya Silva lagi, sangatlah tegas, apalagi postur tubuh yang sangat tinggi membuat dirinya seperti kepala preman saja. Apa yang gue nggak tahu tentang Via? Diego dengan mudahnya menjawab. Yang bersamaan dengan itu Sita dan Silva bisa melihat Ocha sedang menunduk. Lalu, lanjut lo Silvanya. Gue dengar dari perdebatan Via dan Tie. Sekarang gue tanya, apa lo bertiga yakin kalau nggak ada lagi yang dengar pembicaraan tentang ini? Gue yang bakalan tanggung jawab kalau sampai ada lagi yang tahu, karena setahu gue memang cuma kita yang cukup kenal sama kalian. Oke, kita nggak ada pilihan lain selain nerima kalian, tapi kalian bisa kerjasama dan nggak bocorin ini ke siapa-siapa. Gue siap. Menurut lo gimana, Cak? Gevan bertanya pada Ocha yang memang sejak kemarin bisa menyimpulkan apa yang sedang terjadi. Namun kali ini Ocha nampak murung dan segera menggeleng pelan. Gue nggak tahu, gue mau istirahat dulu. Kalian lanjutin aja. Ocha kini segera melangkah menjauh dari tempat saat ini. Moodnya mendadak turun setelah Diego mengatakan apa yang tidak ia ketahui tentang Via. Harusnya Ocha baik-baik saja karena pada dasarnya ia tidak punya hubungan spesial. Tapi kenyataannya ia sudah sakit hati lebih dulu sebelum berjuang. Gevan merasa sedikit kesal. Pasalnya kenapa harus sekarang buat Ocha memburu? Padahal kan ia sudah semangat untuk membahas tuntas rencana liburan. Karena jauh di dalam otak dan rencana awal itu ia siapkan untuk momen panjang sebelum jauh darinya. Kayaknya kita nggak bisa lanjutin dulu deh. Entah besok atau kapan gue, Sita atau Bimo yang bakalan kasih info ke kalian kalau mood Ocha dan Gevan udah baik. Kenapa harus nunggu mood Ocha baik? Kita juga bisa mulai kan? Jauh sebelum lo rencanain di jalan karena Ocha, jadi nggak ada dia nggak ada kita. Gevan to the point dan langsung menyusul Ocha pergi dari sana. Terkadang masa remaja memang sangat menyenangkan, tapi di sisi lain ada bagian yang juga sama menyakitkan. Apalagi sesuatu yang hanya dipendam, susah dipublikasikan karena memikirkan baik buruknya. Haruskah masalah cinta dihadapi remaja 17 tahun? Rasanya hal itu belum cukup karena perasaan dan emosi masih naik turun tidak stabil. Sadarkah bahwa kita sedang berputar? Jika iya, semoga lekas membaik. Jika tidak, semoga cepat dinyatakan tentunya. Gevan kini ikut mengejar Ocha yang tiba-tiba saja hilang mood. Jujur kali ini Gevan kesal kenapa Ocha tidak bisa profesional sedikit pada rencana mereka. Kini Gevan berdiri di depan kamar Ocha mengetuk beberapa kali. Ocha, gue mau ngomong. Bentar Gevan masih berniat untuk mengomeli tingkah Ocha yang menurutnya kekanak-kanakan. Ocha keluar dengan wajah sembah sekali baru menangis. Kalau bentak gue ya lo gak bisa profesional. Emang ada apa sih mood lo tiba-tiba anjlok gini? Kalau lo menye-menye kayak gini ya ada rencana kita batal. Lo emang gak pernah ngertiin gue, Van? Gak ngertiin lo? Kasih tahu gue di mana letaknya.
Lu yang tiba-tiba kayak gini dan lu nyalahin gue. Iya. Lu pikir aja sendiri gimana perasaan lu waktu dengar orang yang lu suka bilang dan tunjukin perasaan lebih ke perempuan lain. Lu pikir mood gue harus baik-baik aja? Lu suka siapa? Itu aja lu gak paham. Gue suka Tipuas. Ucap-ucap pada Gevan mengenai perasaannya lama membuat Gevan terdiam. Rasanya cukup mengejutkan dan juga ingin kecewa. Tapi harus gimana lagi, toh ini konsekuensinya. Gevan menenangkan hatinya seorang diri, berharap tidak begitu ketara untuk dilihat. Mendekat ke arah Ocha yang masih emosi pada dirinya. Pasti. Sorry. Dan jangan lupa bahwa dunia ini berputar. Mungkin cinta lo dengan Diego bertepuk sebelah tangan, tapi di luar sana ada orang yang sungguh-sungguh buat dilihat sama lo bahkan. Gue juga minta maaf. Ocha masih kesal sebenarnya, tapi mendengar kata sorry dari Gevan membuat dirinya lupa meski sedikit saja tentang perasaan sakitnya. Mengingat Gevan yang keras kepala dan tidak mau mengalah itu adalah kemajuan dan hal langka yang jarang sekali. Lo tenangin diri aja dulu. Kalau udah baik dan bisa atau siap, baru kita lanjutin kumpul sama anggota lainnya. Gevan mengacak rambut Ocha dengan sengiri yang jelas menjengkelkan seperti biasanya. Padahal tanpa Ocha sadari, Gevan juga sama halnya terluka. Namun untuk Gevan sendiri, melihat Ocha bahagia saja sudah cukup. Gue balik kamar dulu. Jangan nangisin cowok sialan itu, sambung Gevan lagi dengan senyum terpaksa dan melangkah pergi. Setelah hari itu, ia membutuhkan waktu 3-4 hari untuk Ocha benar-benar menguatkan hatinya pada pilihan dan kejadian yang pasti sering ia amati dengan jelas antara kedekatan dan perhatian Tie kepada Via. Hari ini kelas meeting mereka sudah hampir usai karena tepat 4-5 hari ke depan libur sudah dibuka. Kali ini mereka berkumpul di gudang belakang sekolah pukul 4 sore sesuai jam kelas meeting sekolah. Ocha sengaja duduk berdiri melingkar di dekat Gevan dan meminta Silva dan Sita untuk duduk. Hanya untuk mengatasi kalau saja moodnya kembali memburuk saat melihat kedekatan Via dan Tie, orang yang selama ini ia kagumi diam-diam. Jadi gimana? Kalian beneran siap? Gue lihat-lihat 10 orang ini termasuk anak pentolan untuk angkatan kita kecuali ini cewek. Dan ini orang. Songong Bimo menunjuk Lira dan Diego dengan tatapan tidak suka. Gevan segera menepis tangan Bimo yang lancang sekali menunjuk orang. Bim, kita di sini satu tim, jangan ada yang berselisih paham. Gue mau kalian semua nyatu dan gak bawa masalah sehari-hari. Ingat, salah satu rencana gila yang kalau berhasil cuma angkatan kita yang berani mengukir aksi kayak gini. Jelas Gevan menengahi saat raut wajah Diego mengeras dan Lira yang siap melontarkan kata-kata kasar. Betul, gue setuju sama Gevan. Kalau memang kalian merencana ini berhasil, ya memang kuncinya harus kerjasama dan jangan ada yang banyak ngomong. Kini Zevanya mengeluarkan pendapat. Kedepannya yang paling aktif memberikan tanggapan adalah Gevan, Zevanya, Dava, dan Lira. Sesekali Diego atau Via menimpali, sedang Silva kini mencubit lengan Sita pelan agar tidak ada yang tahu. Sita yang terkejut segera menoleh. Apa sih? Ia kesal karena sedang asik menyimak apa saja yang akan dilakukan untuk persiapan misi rahasia berharga ini. Silva segera mendekatkan mulutnya pada telinga Sita mencoba membisikkan sesuatu. Lo sadar gak dari tadi si sifatnya kayak caper? Bisik Silva teramat pelan dan semoga saja kali ini Sita tidak bolot. Sita yang dapat dengar dengan jelas apa yang Silva katakan diam sebentar lalu membalas dengan pura-pura menguap dengan menutup mulutnya. Ntar aja, di sini rawan kedengaran orangnya. Silva mengangguk dan kembali diam, mendengarkan sampai usai. Hasil rapat kali ini, semuanya sudah diatur sedemikian rupa oleh Gevan dan temannya di luar sekolah. Jadi masalah transportasi dan persediaan makanan dan peralatan makan selama di perjalanan sudah di-booking oleh Gevan. Selain Gevan dan Ocha, mereka semua segera mengumpulkan uang saku per orang yang sudah diperhitungkan juga tadi di dalam rapat. Masalah uang sudah pasti mereka sangat mudah karena di ATM pribadi mereka terisi penuh setiap bulannya oleh orang tua masing-masing.
Sampai rapat berakhir dan bubar, Ocha diam 1000 bahasa, tidak berniat mengeluarkan suara sedikit pun. Gevan melirik jam tangannya, masih pukul 5 sore. Masih ada waktu untuk mengajak Ocha keliling sebentar. Tanpa izin dari si pemilik, Gevan segera menggandeng tangan Ocha dan membawanya pergi. Silva dan Sita yang melihat itu hanya tertawa melihat Ocha yang ogah-ogahan digandeng paksa oleh Gevan. Gue yakin banget kalau Gevan punya rasa sama Ocha. Gak cuma punya rasa, tapi Gevan benar-benar tulus sama Ocha. Bahkan saat ini dia tahu kalau Ocha naksir sama Diego. Silva merasa Ocha menyia-nyiakan waktu untuk mengagumi orang yang salah dan mengabaikan seseorang. Hari ini akhirnya tiba, hari di mana mereka akan keluar tanpa sepengetahuan siapapun untuk berlibur seorang diri. Pukul 6:12 setelah pengecekan pagi, seharusnya sekitar pukul 12 nanti mereka bertemu dengan guru les private yang dikirimkan orang tua mereka sebagai pengganti libur panjang dan tidak dijemput. Mereka bersepuluh lengkap berada di kamar Bima dan Dava. Karena apa? Karena jendela kamar mereka dekat dengan pagar keluar dari asrama. Diego, Gevan, Bima dan Dava sudah menyiapkan tangga lipat untuk para perempuan yang kesulitan memanjat. Bimo dan Dava sudah ada di luar lebih dulu, sedang Diego dan Gevan masih di dalam. Bagiannya membantu Ocha dan kawan-kawan untuk keluar. Setelah mengecek keadaan benar-benar aman, akhirnya Gevan membuka jendela kamar dan menyuruh Ocha, Sita, Silva, Lira, dan Via keluar bersamaan dengan tas atau ransel yang mereka bawa untuk perlengkapan masing-masing. Ayo keluar, aman. Semuanya keluar dan satu persatu naik dibantu Gevan ataupun Diego yang di luar sana juga sudah ditunggu oleh Bimo dan Dava. Sita, Silva, dan Lira sudah naik lebih dulu, kini tinggal giliran Via yang baik lebih dulu. Diego nampak sangat hati-hati menjaga Via yang melangkah dengan lemah. Gevan melirik Ocha lalu sengaja menonyor kepala Ocha cepat. Weh, semangat gak lu? Senyum Gevan dibuat sedemikian rupa agar Ocha tidak terpaku pada pemandangan di depannya. Semangatlah ya, kali udah bohong 3 dewa malah gak semangat. Ocha, fighting. Semangatnya sambil mengepalkan 2 tangan malah terkesan menggemaskan. Apalagi kini ia hanya menggunakan setelan sangat sederhana, yaitu dengan kemeja putih pendek yang digabungkan dengan vest berwarna biru bermotif bunga, celana jeans tinggi, dan rambutnya yang panjang ia ikat satu rendah. Polesan makeup di wajahnya sangat sederhana. Bagaimana bisa Ocha secantik ini di mata Gevan, sedang yang lain jauh lebih mempesona dengan gaya optimal. Tiba giliran Ocha, kali ini Gevan lah yang juga sama seperti Diego tadi. Begitu hati-hati, bahkan kini Gevan sengaja menarik ransel Ocha agar dia saja yang membawanya. Ocha malas berdebat terus-menerus oleh Gevan yang akhirnya menurut saja. Tidak perlu waktu lama, Diego dan Gevan kini sudah lompat keluar bergabung bersama 8 teman lainnya. Sudah siap dengan semuanya, untunglah mobil yang sudah Gevan pesan untuk disewa datang. Segera saja mereka semua masuk ke dalam mobil dan mulai melajukan. Setidaknya sedikit jauh lebih dulu dari asrama atau sekolah, karena kalau sampai ketahuan mereka akan segera diseret kembali dan dihukum besar. Mobil tadi disewa Gevan untuk mereka bawa secara pribadi, jadi pemilik rental hanya mengantarkan dan pergi dengan temannya yang lain. Yang mengemudikan mobil kali ini adalah Diego. Nanti bisa bertukar posisi jika lelah sesuai konsekuensi yang sudah disepakati. Tidak hanya 4 cowok yang bisa mengemudikan mobil, bahkan 6 orang cewek yang ada di dalam mobil pun bisa semua. Hanya saja Gevan dan yang lainnya gengsi untuk meminta bertukar pada anak perempuan, takut tidak dibilang laki. Sudah cukup jauh, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti sebentar, membuka maps ke arah mana seharusnya mereka pergi. Bahkan Silva juga sudah menggambar peta untuk berjaga-jaga jika sinyal hilang timbul di tengah perjalanan. Sungguh persiapan yang sangat matang, bukan? Guys, kita bakal masuk daerah yang kita mau, yaitu Bukit Hijau. Kalian siap? Tiba-tiba saja Ocha memejamkan matanya lama sekali, membuat Silva, Sita, dan Gevan kaget luar biasa. Untungnya ia segera membuka mata dan terlihat pucat sekali. Gue takut mama, papa, sama Bang Vano marah. Rengeknya entah kenapa menjadi ragu, bahkan diri Ocha sendiri bingung.
Cak, kalau soal kena marah itu sih udah pasti. Tapi lo sehat kan? Gak ada sakit atau apa? Ya gak apa-apa kok. Ya udah kita jalan nih. Takutnya pihak asrama udah mulai curiga dan cari kita. Dalam perjalanan mereka bercerita lepas mengamati pemandangan sekeliling dan menghirup udara segar. Bahkan Lira nekat mengeluarkan kepalanya dari jendela mobil dan berteriak sekuatnya. Ini adalah dunia. Teriaknya seakan bahagia tiada kira. Sepanjang jalan juga Via tidak hentinya tersenyum lepas. Silva dan Sita sibuk bernyanyi bersukaria. Sesekali Via bertanya ini dan itu kepada Ocha. Gevan menoleh ke belakang melihat Ocha terlihat sangat ceria seperti biasanya. Gevan ikut tersenyum lebar. Ia berharap liburan ini bisa menjadi momen masa remaja yang akan abadi meski masa mengubah semuanya menjadi lawas cerita. Sedang Dava kedapatan sesekali mengamati Lira dari kaca spion mobil dengan senyum anehnya. Mungkinkah Dava ada something dengan Lira? Diego yang fokus menyetir sesekali melihat Via dari kaca mobil. Bimo masih setia dengan game di handphonenya. Memang anak itu aneh sekali. 2 jam perjalanan yang panjang mereka lalui akhirnya mulai memasuki daerah yang amat sangat sepi. Sepanjang jalan hanya ada hutan rimbun dan 2 sisi jalan langsung jurang dalam tanpa pembatas. Suasana menyenangkan dengan keramaian dan indahnya pemandangan berangsur hilang. Hanya ada suara-suara binatang kecil seperti jangkrik, burung dan hewan kecil lainnya layaknya hutan. Mereka yang tadinya sibuk berteriak dan heboh mendadak hening. Lama mereka semua diam dan mulai gelisah. Silva membuka pembicaraan dengan suara yang jauh lebih panik. Gak ada sinyal guys. Sontak Gevan menoleh ke arah Silva dan mengecek HP-nya, dan benar saja sinyal sudah mulai hilang. Padahal menurut Maps perlu 2 jam lagi untuk sampai di Bukit Hijau. Saat ini berarti masih berada di tengah perjalanan. Namanya juga mau hiking ke bukit udah pasti susah sinyal dan daerahnya sepi. Gak pernah dengar sepupu gue yang anak PA. Bimo kini berhenti memainkan game online di handphonenya. Gue harap semuanya baik-baik aja ya. Tiba-tiba saja Ocha mengucapkan hal itu. Hatinya tidak bisa dibohongi meski sejak tadi berusaha yang tidak terduga. Dava kini menggantikan Diego mengemudikan mobil untuk sampai tujuan menurut peta yang Silva sudah gambar. Sebentar lagi mereka sampai. Silva kini duduk di kursi kemudi di samping Dava. Sedang yang lain sepertinya ada yang asik membaca buku dan tertidur. Perjalanan kali ini jelas sangat melelahkan untuk anak-anak rumahan seperti mereka yang hampir tidak pernah melihat dunia luar.